mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Pemateri, Ibu Ernawati SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta diskusi. Tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul di tempat diskusi kita. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan tertib acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri, Elsia Amanda SE. Yang kedua doa yang akan dibawakan oleh Bapak Setia SAG. Yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif pada rekan-rekan di lingkungan SDS Karya Bakti oleh Ibu Ernawati SPD. Dan yang kelima yaitu penutup. Masuklah kita ke acara kedua yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Setia SAG. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan doa pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengambil hikmah agar supaya kegiatan kita mendapatkan berkah dari Allah SWT, marilah kita awali dengan membacakan doa. Pada kegiatan pada sore hari ini, saya akan membawakan doa dengan ajaran agama Islam. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa junuba wa liwalidayna warhamhuma ya Rahman kama rabbayana shaghira warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shaghira warhamhuma ya Rahman kama rabbayana shaghira. Wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma anjili rahmata wa sihata wa ni'mata wa taufiqi wal hidayah wal iman wa taqwa alaina khususan ya Allah, khususan ya Allah la jama'atil hadirin bi rahmatika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Setia SAG yang telah membawakan doa. Semoga doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya kepada Bapak Ibu guru diharapkan berdiri.
Baik, terima kasih. Ibu, Bapak, Ibu guru dipersilakan untuk duduk kembali. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif pada rekan-rekan di lingkungan SDS Karya Bakti oleh Ibu Ernawati SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan saya berdiri di sini. Dan terima kasih juga kepada rekan guru yang telah ikut andil berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Nah, saya buka untuk kolaborasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru dan rekan sejawat. Baiklah, sholawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para jajaran teman-teman guru, rekan guru. Baiklah, kali ini pada kesempatan ini mari kita belajar dan berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah untuk membentuk lingkungan yang lebih baik lagi, khususnya di SD swasta Karya Bakti ini. Dengan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya Ernawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Labuan Batu Selatan. Nah, di sini saya sudah memiliki kesepakatan diskusi. Jadi sebelum kita melakukan diskusi, kita akan mengadakan kesepakatan diskusi terlebih dahulu. Saya di sini ada membuat 4 kesepakatan diskusi. Yang pertama itu adalah tertib di dalam diskusi. Yang kedua, menghormati peserta diskusi. Yang ketiga, angkat tangan jika ingin berbicara. Yang keempat, menjaga kebersihan. Selanjutnya adalah konsep utama modul budaya. Jadi pada kesempatan kali ini, diskusi kita kali ini, kita akan membahas 7 modul budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, segitiga restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, posisi kontrol restitusi. Untuk yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa atau murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kalau kita mau membuat paradigma baru dalam pembelajaran, kita harus mengetahui dulu profil pelajar Pancasila. Apa-apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Saya mau Bu Nur dulu membacakannya. Enam dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kristis. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur yang telah membacakan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi dalam pembelajaran kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila supaya apa? Supaya efisien dalam pembelajaran. Yang pertama itu kita harus beriman. Murid harus kita tuntun untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membentuk karakter dan akhlak mulia. Kemudian murid juga kita tuntun untuk mandiri. Selanjutnya kita tuntun juga berkebinekaan global. Artinya apa? Sama murid kita tuntun untuk saling sosial. Berarti nggak hanya mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan orang lain juga.
untuk berkebinekaan global, toleransi contohnya. Selanjutnya adalah bergotong royong, artinya apa? Sama-sama kerjasama, jadi tidak berjalan sendiri. Selanjutnya kreatif, maksud kreatif sendiri ini adalah memiliki ide baru, memiliki ide dan potensi dan penalaran sendiri. Selanjutnya adalah bernalar kritis, artinya murid itu harus memiliki ide-ide yang ada pada dirinya, harus mau berpendapat, memerlukan atau mengeluarkan pendapat. Yang kedua ini kita akan membahas tentang disiplin positif. Saya ingin satu teman guru saya menerangkan sebelum kita bahas apa sih disiplin positif itu. Saya ingin satu orang dulu, angkat tangan dulu Bu. Oke, kepada Ibu Juwita. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika menurut pemahaman saya tentang disiplin positif, yaitu tentang penerapan nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan kepada murid, seperti kalau di sekolah saya pembiasaan 5S, kemudian kami juga menerapkan untuk Jumat ibadah. Seperti itu Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Juwita yang telah menyampaikan apa sih disiplin positif itu. Nah, disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu berasal dari diri anak itu, tanpa adanya sogokan atau tanpa adanya diskriminasi. Contohnya saya ada seperti mencium tangan sebelum masuk kelas contohnya, atau yang dibilang dengan Bu Juwita tadi, senyum sapa ya Bu ya. Ya, itu adalah contoh dari disiplin positif. Nah, disiplin positif itu memberikan apa sih efeknya? Yang pertama itu adalah dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bu? Saya mau Ibu Tuti untuk membacakan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Kurang N-nya. Baik, terima kasih Ibu Tuti yang telah membacakan kebutuhan dasar manusia. Ya benar, kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah penguasaan, selanjutnya kebebasan, dan yang terakhir kesenangan, walaupun N-nya hilang. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini merupakan suatu dorongan yang timbul dari diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa? Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan dihukum. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ini merupakan dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar ataupun tidak sadar, yang selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid mendapatkan imbalan, ini merupakan motivasi intrinsik juga.
Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Nah, di sini saya telah membuat konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu adalah hukuman. Hukuman ini ternyata adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman seperti apa itu? Yang pertama itu yang menyakiti. Bisa itu mencubit terlalu keras, atau mungkin memberikan hukuman yang terlalu, memberi hukuman contohnya push up 100 kali, itu kan menyakitin. Kemudian tidak nyaman. Artinya apa? Murid kita beri hukuman dengan konsekuensi atau hukuman yang menurut dia itu tidak nyaman, membuat psikisnya terganggu contohnya. Selanjutnya adalah murid takut. Karena adanya hukuman ini, konsep disiplin ini, murid menjadi takut. Contohnya takut untuk masuk kelas, takut untuk masuk dalam pembelajaran matematika contohnya. Misalnya pada matematika dia selalu dapat hukuman, tidak bisa mengerjakan pembagian, selalu mendapat disuruh berdiri dengan waktu yang cukup lama, misalnya 1 jam. Nah, karena dia tahu pada hari itu, misalnya di hari Selasa dia ada pembelajaran matematika, anak itu pun jadi takut, merasa takut. Akhirnya apa? Setiap hari Selasa murid menjadi tidak mau sekolah. Nah, itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang selanjutnya adalah memaksa. Artinya apa? Memaksakan hukuman yang mungkin dia tidak bisa melakukan hukuman itu. Contohnya aja mungkin pada laki-laki yang terlambat. Mungkin kita suruh dia hukuman untuk push up, padahal kakinya sakit. Itu kan terlalu memaksa, jadi kita tidak boleh. Itu termasuk identitas yang gagal. Kemudian adalah murid menyembunyikan kesalahan. Jadi hukuman ini juga tidak efisien dan termasuk identitas gagal. Dan yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Artinya apa? Dia merasa dirinya terlalu rendah, menurunkan egonya. Padahal sebenarnya dia bisa mengungkapkan apa sih sebenarnya yang dia lakukan, harus mengungkapkan apa kesalahannya yang sebenarnya. Nah, identitas gagal selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan yang seperti apa? Yang tidak efektif. Yang kedua itu merusak hubungan atau iri. Contohnya, misalnya si A, dia kemarin dapat nilai 100 dalam seni, nilai seni tari. Padahal si B gerakannya sama, tapi nilai si B ini jadinya 80. Karena apa? Mungkin dia bukan saudara, atau adanya nepotisme. Karena ini si saudara ini lebih bagus, lebih cantik, saya kasihlah penghargaan. Dan akhirnya apa? Penghargaan itu merusak hubungan, menjadi irilah si B. Yang ketiga itu adalah mematikan kreativitas. Sama seperti yang saya sebutkan contohnya tadi. Nilai seni si A 100, si B 80. Karena adanya kegiatan tadi, nepotisme guru tadi, akhirnya apa? Mematikan kreativitasnya. Oh, ternyata kalau saya buat seperti ini, sama saja, nilai saya pun tetap rendah. Yang selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Yang selanjutnya adalah merampas hak. Dan yang terakhir adalah menghargai dirinya. Nah, konsep disiplin yang sukses itu ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga adalah stimulus respon. Keempat, murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya murid menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dan terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahan.
Nah, ini yang kedua, konsep disiplin ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Mengapa? Dari contoh misalnya saya ambil konsekuensi penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek ini contohnya memberikan semangat. Ayo nak, semangat nak, kamu pasti bisa. Walaupun kemarin kamu gagal. Nah, itu termasuk identitas sukses konsekuensi penguatan jangka pendek. Dan yang contoh saya buat untuk restitusi yaitu fokus pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dalam disiplin ini murid kita ajak untuk fokus memecahkan masalah dalam jangka panjang. Misalnya kita observasi apa sih kesalahanmu nak, seperti itu. Oke, yang kelima adalah segitiga restitusi. Jadi sebelum kita masuk materi ini, saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Saya ingin ibu bapak untuk berdiri. Kita perhatikan ya Bu. Ini kita akan ice breaking aram sam-sam. Kita lebarkan lagi, oke Bu. Nah, kita latih dulu. Sepertinya sudah mulai mengantuk ini. Kita lakukan ice breaking untuk melatih konsentrasi. Jadi nanti nih Bu, gerakannya ini pertama lambat, lama-lama cepat. Oke? Ibu-ibu bisa keluar dari kursinya ya, dari mejanya supaya enak geraknya, supaya lentur. Oke, siap? Oke, terima kasih kepada ibu bapak yang telah mau mengikuti ice breaking tadi.
Nah, selanjutnya adalah pembahasan yang kelima adalah segitiga restitusi. Saya anggap tadi Ibu Bapak telah fokus. Ternyata banyak juga yang gak fokus termasuk saya. Yang kelima tadi adalah penerapan restitusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Nah, segitiga restitusi itu sama kayak bentuknya ya, segitiga, ada 3 sisi, yang mengartikan adanya tiga restitusi. Makanya disebut dengan segitiga. Mengapa? Karena bentuknya segitiga, memiliki segi, 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya semua perilaku itu memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini sama dengan kayak kita telah membuat keyakinan kelas, kemudian yang telah kita sepakati. Nah, ciri-ciri pendekatan restitusi. Ada beberapa di sini saya buat ciri-ciri pendekatannya. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus dalam karakter, bukan tindakan. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Dari ciri-ciri pendekatan restitusi ini dapat kita simpulkan bahwa dalam pemberi hukuman atau memberikan pembelajaran terhadap murid yang salah itu nggak hanya dengan menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungan dan menawarkan, bukan paksaan, menuntun anak itu untuk melihat ke dalam dirinya. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang salah tadi. Selanjutnya, fokus dalam karakter. Artinya, kita fokus dalam karakter seperti apa anak tersebut, bukan tindakannya. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi dalam restitusi ini, pendekatan restitusi kepada murid ini adalah menguatkan dan fokus pada solusi kesalahan anak itu. Nah, perbedaannya ada, contohnya kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Ini ada 3 perbedaan, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, contohnya nih, ini dalam kasus yang sama, yaitu murid sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum murid tersebut lari keliling lapangan 10 kali. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat murid harus mengerjakan sebanyak 3 kali. Nah, restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Di sini sudah terlihat perbedaannya, bahwa hukuman itu lebih mengarah ke dalam psikis, menyakiti. Contohnya seperti ini, lari keliling lapangan 10 kali. Itu kan menyakiti dirinya, kaki menjadi pegal. Kemudian apalagi, capek, mungkin dia kelelahan, tanpa kita tahu apa sih yang mendasari dia tidak mengerjakan PR itu. Yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam murid istirahat, dan murid harus mengerjakan sebanyak 3 kali. Nah, ini sangat tidak efisien. Mengapa? Karena kita harus mengetahui dulu apa sih penyebab dari anak ini tidak mengerjakan PR.
Yang terakhir itu adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Dalam kegiatan restitusi ini, guru lebih mampu memberikan dorongan kepada anak untuk menyelesaikan masalah. Kenapa anak ini tidak mengerjakan PR? Dan menanyakan, apakah tidak mengerjakan PR ini termasuk dalam kegiatan dalam keyakinan kelas? Nah, seperti itu. Jadi restitusi ini mengarahkan ke perilaku anak, memberikan solusi. Jadi tidak langsung menghukum atau menghakimin sendiri. Nah, untuk yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut dan tertekan. Nah, ini lari dalam psikisnya ya. Karena kan kalau murid menjadi tertekan, takut, membuat apa? Anak menjadi tidak mau lagi belajar. Takut dia untuk mengerjakan, malas. Sehingga muncul tadi hal-hal negatif. Akhirnya dia malas, tidak mau sekolah. Itu akibat dari hukuman tadi. Nah, yang selanjutnya adalah konsekuensi. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, ini juga bagus, tapi saya rasa ini tidak efisien juga. Guru tegas dan murid menghormati. Artinya apa? Guru yang tegas ini saya yakin dia tidak akan tahu apa sih karakter dari anak ini. Makanya muridnya takut, sehingga mau, walaupun muridnya mengerjakan, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengerjakan ini dengan benar, tidak meresapi pembelajaran yang ada. Karena apa? Dia merasa takut karena gurunya yang tegas, takut, sehingga dia harus dipaksa untuk menghormati peraturan. Sedangkan dalam restitusi ini adalah guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini guru juga menjadi pendorong murid atau membantu menuntun ya, bahasanya menuntun murid untuk menghormati dirinya dengan cara terbuka, mau membantu, mau menghormati dirinya. Bagaimana dia kesulitankah, menanyakan apa sih kesulitannya dalam pengerjaan PR ini, mengapa kamu tidak mengerjakan PR hari ini. Nah, seperti itu kalau restitusinya. Beda dengan hukuman yang membuat psikisnya terganggu. Oke, selanjutnya saya ada video penerapan segi 3 restitusi yang akan dibahas oleh atau yang diterapkan dan dibacakan oleh Ibu Dia Sansiati Rajasa MSc selaku pelatih guru dan praktisi pendidikan. Mohon diperhatikan ya Bu, Pak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Oke, tadi adalah pemaparan dari Ibu Dia Samsiati Rajasa MSc selaku pelatih guru dan praktisi pendidikan. Tadi juga setelah dijelaskan kepada beliau apa fungsinya dan manfaat tujuan dari adanya segitiga restitusi. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di sini saya membuat pernyataan pematik untuk
untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Adakah Bapak Ibu yang ingin menjawab dari pernyataan pematik ini? Kira-kira apa keyakinan kelas yang dapat kita buat? Ayo Bapak Ibu, boleh angkat tangannya. Saya ulangi lagi. Di sini saya membuat pertanyaan pematik guna untuk membuat keyakinan kelas. Pertanyaan pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ayo Bapak Ibu, siapa yang ingin menjawab, membuat pernyataan atau keyakinan kelas ini? Oke, pada Pak Setia, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan pemantik, yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor. Nah, kalau menurut saya ini untuk menjaga keselamatan saya, Bu, di mana pada saat berkendara ya kita bermohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ketika kita berkendara, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, menjaga agar keselamatan kita agar tetap terjaga dalam saat berkendara. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, ini mungkin kegiatan ini dilakukan pada saat kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, di sana dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan salah satu upaya pencegahan agar kita semua tetap sehat, ya. Jadi di sini menurut saya untuk mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan pada setiap saat, saya rasa untuk menjaga kesehatan kita agar selalu tetap terjaga dari ancaman-ancaman virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Pak Setia. Oke, silakan berikan aplusan kepada Pak Setia. Nah, dari tadi kita sudah menjawab atau memaparkan apa-apa saja keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan memaparkan pengertian dari keyakinan kelas ini tersebut. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas ini, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah lebih abstrak. Yang kedua, berupaya membuat pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya kita buat sedikit aja atau ringkas, tapi mudah diingat. Yang kelima adalah sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas harus dilibatkan. Jadi nggak hanya satu saja, tapi semua kita libatkan. Yang terakhir ada posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, 2 guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, penerapan 5 posisi kontrol ini ada saya buat. Yang pertama adalah penghukum. Artinya adalah patuhi aturan. Contohnya ini adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Kalau contoh penerapan 5 posisi kontrol membuat rasa bersalah, contohnya adalah berapa kali ibu guru kasih tahu sama kamu? Yang kedua, ibu guru kecewa sama kamu. Pada posisi kontrol
Yang ketiga, yaitu teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa berbuat salah. Selanjutnya pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Dan yang terakhir manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu tahu kesalahan kamu? Nah, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Yang kedua, sebagai manajer ini guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer ini juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga diskusi kali ini dapat kita terapkan di sekolah guna untuk memperbaiki lingkungan budaya positif yang lebih baik lagi. Dan saya ucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.